Bikin apaan lagi nih ya? Oh, eksperimen baru telur ini. Oh, jadi diolesin doang terus direbus begini. Ih, langsung bagus tuh telurnya ya. Langsung bikin aja. Siapin telur dan centong sayur dan panaskan air di kuali. Nah, pertama dicelupin dulu airnya begini dan oleskan minyak merata di centong sayur. Telur sor masuk. Nah, terus direbus di atasnya air kan begini tuh. Langsung celup begini. Dicelupin kok malah jelek ambiar begini ya? Oh, salah, tekniknya nggak begini. Alah, udah deh. Oke, pertama ini gagal nih, jelek banget. Lengket banget ini, kurang ajar. Aduh, kayak berak. Coba lagi yang keduanya. Prosesnya sama, celup-celupin. Masukin lagi telurnya. Nah, kali ini harus berhasil. Diemin aja direbus di atas air. Sampai bener-bener putih mateng gitu. Nah, emang harus begini nih konsepnya, Well. Nah, kalau udah mateng semua kita celupin begini. Tuh kan, bener. Tapi masih lengket juga jujur. Lah ini mendingan, lumayan. Berhasil tuh. Walaupun gak sempurna kayak video pertama. Tapi it's okay, ini bagus ini. Sialan banget, jatuh kan. Masukin aja ke mulut mungil. Rasanya biasa aja. Kemarin tuh aku bikin beginian. Namanya telur pastel tuh susah banget loh. Oh, padahal ini pakai bara arang doang loh. Aku kemarin ngikutin, malah hasilnya amburadul begini tuh. Malah gosong hasilnya masa. Ya udah aku mau bikin lagi aja, Well. Aku nggak mau pakai centong sayur itu lagi Yang itu tuh yang centong sayur bol kuning itu kurang ajar. Telur 3 butir tambahin penyedap rasa. Daun bawang kita iris-iris begini aja. Kalau kemarin kan pakai udang kan ya. Dan sekarang aku pakai sosis. Daun bawang sosis kita campurin aja. Tambahin kaldu bubuk dan bawang putih bubuk. Nah, aku pakai teflon yang mungil ini, guys. Kita tambahin minyak dan olesin aja. Lanjut teflon kita panasin. Udah panas kita tuang-tuangkan adonan telurnya dan diratakan begini. Kalau teflonnya bagus tuh emang gampang bikinnya, guys. Lanjut daun bawang kita tuangkan di sini, lalu lipat dan dipanaskan lagi. Jadi deh lumpia telurnya. Dan bikin yang ketiganya, ini isinya banyak-banyak semua karena penghabisan bahan-bahannya, guys. Langsung aja kita lipat begini. Malah sobek begini nih kampret. Ditambahin telur juga tetep aja tuh sobek, susah nutupinnya. Udahlah nggak apa-apa, ini menggoda banget loh. Langsung aja, nggak sabar, kayaknya enak banget ini. Oh ya, tambahin saus dulu biar makin mantap. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Enak. Padahal bikinnya nggak susah loh kalau misalnya teflonnya bener. Coba deh guys bikin di rumah, bener-bener rasanya itu enak banget, Well. Pada meletet. Apaan tadi? Oh, yang dibikin tadi bawang-bawangan. Dibungkus. Pada meletet. Meletet semua, bikin aja. Langsung aja aku siap-siapin bawang putih sama bawang bombay. Nah, bawang putih aku iris atasnya segini. Jadi bentukannya kayak gini, Well. Bawang bombay kita kopet-kopet dulu kulitnya dan iris ujung atasnya. Nah, kayak gini. Dan semua atas-atasnya yang kita iris. Cairkan margarin dulu, tambahin garam, lada bubuk, bawang putih bubuk, cabai bubuk, micin, gula, dan nori bubuk. Aduk-aduk aja sampai merata. Bawang putih lentangkan di kertas aluminium. Terus disiram-siram atasnya pakai kuah tadi. Semua sampai merata dan meresap. Lanjut kita tutup dan bungkus-bungkus begini sampai benar-benar rapet banget. Nah, bawang bombay juga seperti itu. Atas-atasnya juga kita siram-siramin pakai kuah tadi lalu ditutup rapet juga. Nah, siap di open, Well. Kita durasinya panjang aja dan suhunya lumayan maksimal, panggang atas bawah. Jadi biar lodoh gitu, guys, hasilnya. Udah matang langsung aja kita bendet-bendetin aja. Lumayan menggoda loh. Ademkan sebentar. Langsung kita pletet-pletetin aja. Meletet. Sekarang kita buka bawang bombaynya. Bawang bombay kita pletet. Lanjut kita pletet lagi. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Enak loh. Dan bawang putih juga masukin lagi. Gak enak. Bikin apaan itu ya? Oh, telur dadar kali ya? Bumbunya apaan itu? Dipanggang-panggang di bara arang loh. Jadinya kayak kue pastel. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahannya. Telur 3 butir aja sama daun bawang. Nah, aku masih punya sisaan udang. Daun bawang kita iris-iris kecil-kecil aja begini. Udang kita cacak-cacak begini aja, Well. Lanjut kita kumpul-kumpulkan hingga menjadi adonan yang lezat. Tambahkan kaldu bubuk, bawang putih bubuk, dan lada bubuk. Dibejek-bejek sambil diaduk-aduk aja begini. Sisihkan dulu, lanjut ke telur. 3 butir telur kita ceplok-ceplok aja. Tambahin kaldu bubuk lalu aduk-aduk. Aku panggangnya pakai centong sayur. Tambahin minyak lalu dioles-oles dan dipanggang. Baru dia tuang adonan telurnya. Di atas api kita panggang, dilebarkan begini aja sampai merata lebar begini. Dan telurnya juga sekira udah matang semua. Lanjut tuangkan bumbu di atasnya. Nah, aku pinggirin sini aja. Lalu keruk-keruk aja pinggirnya pakai sumpit. Kok pada lengket ini masa? Jadi jelek begini nih si kampret. Ilah, hasilnya begini banget ya. Yaudah aku siram-siramin lagi pakai adonan telurnya.
Nah yaudah beginilah ya. Lalu aku panggang lagi, maksudnya biar tebel gitu. Jadinya lebar kemana-mana tuh, nggak karu-karuan. Udah emang centong sayurnya ini kayak kentut. Yaudah aku keruk-kerukin begini aja pakai sendok. Lalu tuang di piring. Kok gosong? Tapi empuk banget, kok cium aromanya gitu. Ih kok pesing. Yaudah aku belah aja bendet petek begini. Ampun jelek banget hasilnya tuh kan ya. Tapi penasaran ini ya rasanya kayak apa ya. Masukin aja ke mulut mungil. Kok enak loh. Biar bentukannya jelek lepet begini tapi enak loh. Itu apaan itu kelihatannya enak banget. Oh molor-molor banget. Oh cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, Wel. Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar. Masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, Wel. Ulenin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak. Masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, Wel. Nah aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah setelah udah 30 menit kita taruh-taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, Wel. Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu, Wel. Bikin apa lagi nih ya? Tadi tuh bisa lumer begitu ya. Oh, bahannya apaan mulu ini ya? Cuma dicetak-cetak aja begini. Tapi penasaran ini rasanya enak apa enggak ya? Bikin aja. Langsung aja siapin bahan-bahannya. Pertama tahu kita bejak-bejak aja begini dulu. Lanjut ketiga siung bawang putih kita bejak-bejak atau kita cincang-cincang, Wel. Wortel pun diparut-parut. Daun bawang iris-iris. Bawang putih masuk, wortel masuk, daun bawang masuk. Tambahin garam, ceplokkan telur juga. Dan tambahin sedikit penyedap rasa. Lanjut diaduk-aduk aja sampai mencampur merata banget. Mangkok kecil kita oleskan minyak. Nah adonan tadi masukin ke mangkok kecil ini, Wel. Nah lanjut dumplingnya kita selipin di tengahnya. Tekan begini. Ini dumpling keju, guys. Nah setelah semua selesai kita kukus. Sambil menunggu kukusan makanan tadi, kita bikin balurannya, yaitu ceplokin 1 telur. Nah, makanan tadi yang dumpling itu matang. Copot-copotin, kumpul-kumpulin, lalu balurkan ke telur. Agak susah balur-balurinya kayak merosot aja gitu. Setelah semuanya dibalur-balurin langsung digoreng. Digoreng sebentar aja, warnanya berbentuk golden brown, jadi kelihatan kering itu luarnya. Nah, cocolannya pakai saus aja. Ini tuh ada-ada aja lo makanan. Menggoda banget lumer loh. Coelin ke saus ini rasanya aneh nggak ya? Masukin ke mulut mungil tuh rasanya la ilaha illallah. Nggak disangka-sangka rasanya tuh perfect banget. Ini tuh rekomen banget kalian bikin. Lezat, sedap, bener-bener rasanya tuh enak. Apa ini cantik banget ya? Ini bikin apaan sih nih ya? Oh telur. Oh telur direndam ya? Ada-ada aja nih bikin variasi. Cantik banget loh, bikin aja. Enak banget ini. Langsung aja rebus telurnya. Telurnya 3 butir aja, Wel. Direbus bener-bener matang. Kita tuh kalau ngerebus telur tuh harus lama, guys. Jadi bener-bener matang banget gitu. Nah, cara ngetrok-ngetroknya tuh kita bolak-balik aja gitu. Jadi tinggal buka-buka aja. 3 butir aja, guys. Ini kenyang juga kok. Nah untuk perendamnya tuh pakai buah naga, Wel. Buah naga kita cacak-cacak aja begini. Tambahin garam yang banyak dan persing jeruk lemon. Nah tuangkan dengan air panas. Aduk-aduk terus sampai sari buah-buahnya yang merah-merah itu luntur. Disaring sambil dituang ke telurnya. Terus direndam. Nah aku ngerendemin tuh dari jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah hasilnya bener-bener sempurna, perfect, cantik, pink gitu, guys. Nah isi kuningnya kita congkel-congkelin, Wel. Jadi 6 potong kan tuh. Kuning telurnya kita bejek-bejek pakai garpu. Dan saya tambahin keju oles. Tambahin garam sedikit aja biar ada rasa-rasa kawinnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Terus taruh di plastik bikin cetakan kayak churros gitu. Jujur aku belum pandai bikin kayak gini-ginian sih, guys. Tapi hasilnya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Taburkan dengan bubuk nori aja. Aku belum pastiin atau janji ini rasanya nggak tahu gimana. Masukin ke mulut mungil. Ya rasanya 95% telur. Enak sih tapi nggak enak buat gitu. Apaan itu disiram kuning-kuning? Oh kentang. Apa itu bikin apaan ya?
Adonan dibikin bunder-bunder. Kue apaan ini namanya ya? Enak banget itu. Bikin Itu kelihatannya enak banget ya. Aku udah siapin kentangnya, cuci-cuci, kopet-kopet, potong-potong. Lanjut dikukus aja, well. Ini kukusnya sekitar 5 menit, 10 menit gitulah. Karena tipis begini cepet matang lah, guys. Lanjut dibecak-becak begini aja ya, well. Masukin lada bubuk, kaldu bubuk, bawang putih bubuk. Tambahkan tepung kentang beberapa sendok aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah udah jadi adonan, aku cuci tangan aja karena pakai sarung tangan tuh lengket, guys. Cetak aja dibikin bunder-bunder seperti ini. Tuh kan gitu, keren jadinya. Ceplokkan 4 butir telur, kocok-kocok sampai merata. Lalu siramkan ke bola-bola kentang tadi. Aduk-aduk lagi sampai merata. Pindahkan ke tepung panir dan balur-balurkan sampai merata. Nah, bola-bola kentang seperti mozzarella ini siap digoreng, well. Digoreng di api yang panas aja. Jangan lupa diaduk-aduk. Bola kentang udah mateng. Nah, cocolannya pakai saus lah tentunya. Buka dipletek bendet. Mulurnya. Cocolin ke saus. Masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener nyata. Masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini, well. Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini, kebayang banget rasa lezatnya. Udah aku langsung bikin aja Siapkan keju mozzarella, potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur, tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk, aduk-aduk sampai merata. Nah, tepung terigu kasih garam dan micin aja lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu, lalu balurkan ke kocokan telur. Nah, setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor, well. Taruh di pressure biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja, well. Nah, Nashville-nya udah mengeras. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya, guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya. Masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya, guys. Dengan mulur mozzarellanya. Kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain, bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil, rasanya tuh enak. Ayam beku itu dikerok-kerok. Kentang bawang dikerok-kerok semua. Bikin apaan sih itu ya? Oh, martabak ya. Kayaknya enak banget itu. Bikin aja. Langsung siap-siapin bahan-bahannya. Kentang kopet-kopet aja. Lalu dikeruk-keruk begini aja, well. Nah, daging ayam yang udah beku dikeruk-keruk tuh begini tuh susah banget, guys. Alhasil iris tipis-tipis saja begini. Nah, bentukannya kayak gini tuh. Nah, bawang iris-iris lagi, ikutin aja deh kayak dia. Lanjut kita kumpul-kumpulin jadiin satu. Lanjut keju mozzarella. Mozzarella juga kita potong kecil-kecil aja begini. Lanjut kita kumpulkan jadi satu aja lagi, well. Tambahkan 1 butir telur, oregano, dan lada bubuk hitam. Muka lengket mau bersihin muka dulu. Aku pakai G2G micellar water. Kemasannya praktis, harga cuma 40 ribuan aja loh, well. G2G micellar water isinya banyak 300 ml. Ini tidak perih di mata, tidak terasa busa, dan aman untuk kulit sensitif. Lihat tuh, kotoran di muka pasti terangkat semua. Lanjut ke bikin martabak kentangnya. Carikan margarin di teflon. Nah, adukan martabak tadi kita ratakan. Lanjut diungkep seperti ini aja. Nah, apabila udah matang sebelahnya, kita angkat dulu. Lalu lelehkan lagi margarinnya. Ditublok di piring lalu dibalik aja begini. Nah, yang udah matang taruh di atas. Tuangkan lagi teflon yang ada margarinnya. Tutup lagi sampai bener-bener matang. Nah, matang kita tuang di piring. Icip-icip masukin ke mulut mungil. Pertama aku kira tuh ini makanan apa gitu ya. Tapi bener-bener ini sumpah enak banget, well.